Shalom Bapak dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan masuk ke ruang saat teduh sejenak. Panggilan beribadah, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkanlah, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita akan mengangkat pujian dengan apa akan kubalas.
kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami yang akan mulai ibadah pada hari ini, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah ini. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Donald Swatan. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is no like you. Mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Showering tears in your eyes. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search all eternity long and find there is none like you. I can search for eternity long and find there is no like you. Terima kasih Pak Donald atas pujian yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian doa kami. Dan
Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk keadaan kami pada siang hari atau pada pagi hari ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan buat kami. Kami melakukan ibadah virtual pada pagi hari ini oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dan kebenaran firman Tuhan dapat tersampaikan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk senantiasa bergantung berharap kepadamu Tuhan. Dengan kekuatan firman Tuhan ini, kami dikuatkan dalam segala keadaan hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ada Tuhan yang memberi kami kekuatan. Ada firman yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Kita bertemu lagi di dalam ibadah secara virtual. Tapi saya percaya walaupun kita dipisahkan oleh waktu, oleh jarak, tapi saya percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita semua, dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya harap juga Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dalam keadaan sehat, enjoy, karena Tuhan yang selalu memberkati kita, memberi kami kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Bapak Ibu sekalian,
saya akan membaca dan Bapak Ibu saudara sekalian menyimak di rumah masing-masing. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini kita ada 2 momen, yaitu Gereja Kemah Injil melakukan atau melaksanakan bulan misi pada bulan Agustus ini. Dan momen yang kedua, bahwa kami bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021. Jadi ada 2 momen yang kita rayakan pada bulan Agustus ini. Bapak Ibu saudara sekalian, misi yang akan kita lakukan atau kita dalam ibadah pada bulan Agustus ini adalah misi yang dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya di gereja Kemah Injil ini. Untuk melakukan misi itu, kita perlu Tuhan yang senantiasa menolong kita bisa lakukan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kita ketahui apa itu misi. Misi adalah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, di situ dikatakan misi itu menyampaikan atau utusan. Kalau dalam dunia sekuler, utusan antara pemerintah yang satu kepada pemerintah yang lain, itu mengandung politis. Tetapi misi yang dimaksud di dalam konteks ini adalah penyampaian kebenaran firman Tuhan, menyaksikan siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, misi yang sesungguhnya adalah menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah akan melakukan penyelamatan kepada umat manusia? Karena Allah tidak ingin manusia jatuh di dalam dosa terlalu lebih dalam lagi. Karena kasihnya dia berupaya untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Dia ingin mengembalikan manusia pada rancangan semula. Itu rancangan Tuhan yang semula. Kita buka di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara dan saya diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar Allah. Sesuai dengan citra Allah diciptakan saudara dan saya. Karena itu, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah berupaya untuk menyelamatkan manusia. Karena di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh di dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi pokok persoalan, sehingga Allah berupaya untuk menyelamatkan manusia. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Bapak Ibu sekalian, misi dimulai pada saat kapan? Misi dimulai pada di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian 3 ayat 9. Misi dimulai dari Taman Eden. Setelah sesaat manusia jatuh di dalam dosa, Allah datang
datang menyamperin manusia. Dia berkata di dalam Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kita lihat di sini bahwa ada inisiatif Allah untuk datang menyelamatkan manusia. Bukan inisiatif orang-orang berdosa, bukan inisiatif saudara dan saya, tapi inisiatif Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Allah berkata, di manakah engkau? Inilah yang hakikat daripada misi yang sebenarnya, bahwa Allah datang menyelamatkan manusia. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 16, di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah yang menjadi pokok daripada firman Tuhan di dalam Yohanes 15:16 itu, bahwa dikatakan, pergilah kamu. Bukan aku yang memilih aku, bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita beruntung saudara sekalian, Tuhan yang memilih kita untuk diselamatkan. Inilah bagian daripada dasar daripada misi. Kita kembali dalam pembacaan Alkitab, firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ada pertanyaan begini kepada Tuhan Yesus? Karena apa? Murid-murid pada saat itu masih terkungkung atau masih terpengaruh, diliputi oleh keinginan duniawi pada saat itu. Karena mereka merasa bahwa Yesus adalah Al-Masih, ada Mesias yang datang ke dunia ini untuk membangun gereja, untuk membangun kerajaan Israel, untuk memulihkan kerajaan Israel. Karena pada saat itu Israel sedang dalam penjajahan Romawi. Jadi di sini bahwa murid-murid itu masih terpengaruh, masih diliputi oleh perasaan-perasaan duniawi. Karena mereka menginginkan kalau gurunya, kalau Tuhan Yesus menjadi raja di kerajaan yang sering disampaikan oleh Yesus, mereka akan mendapatkan pasti hal-hal seperti KKN, mungkin dia bisa menjadi pejabat di dalam kerajaan itu. Karena di dalam Lukas 22 ayat 30 di situ dikatakan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini yang menjadi obsesi daripada murid-murid pada saat itu. Mereka terpengaruh atau mereka ditutupi oleh rasa, oleh pemikiran duniawi. Karena ingin dapat jabatan, ya mungkin nanti mereka menjadi satu pejabat itu di dalam kerajaan yang Tuhan akan bentuk setelah dia nanti menjadi raja. Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa yang dimaksud oleh kerajaan Yesus atau kerajaan dari Mesias itu adalah kerajaan surga. Kerajaan itu bukan ada di dunia ini, tapi dia ada di surga. Murid-murid belum paham apa yang dimaksud dengan kerajaan surga itu, karena mereka masih diliputi oleh perasaan-perasaan duniawi pada saat itu. Itulah yang terjadi saudara-saudaraku. Tetapi setelah Pentakosta di dalam Kisah pasal 2 itu, pada saat Pentakosta Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid, dan pada saat Pentakosta itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, sehingga pada saat itu banyak jemaat mula-mula yang bertambah. Karena 3.000 orang bertobat, jemaat pada mula-mula itu bertambah-tambah oleh karena melalui peranan Roh Kudus pada saat itu banyak yang bertobat. Orang-orang Israel pada saat itu banyak bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan pada saat itu murid-murid terjebak pada euforia zona nyaman. Sehingga mereka tidak pernah mereka lupa bahwa ada janji, bahwa ada perintah yang harus mereka lakukan di dalam mereka mengiring Tuhan Yesus. Karena sesaat sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tidak diperhatikan oleh murid-murid bahwa ini perintah yang mereka harus lakukan. Sehingga pada saat itu murid-murid atau orang-orang Kristen mula-mula di Yerusalem mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka dikejar-kejar, mereka diburu, mereka dianiaya dari rumah ke rumah. Mereka diambil oleh yang dipimpin oleh Saulus pada saat itu. Mereka dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara. Penganiayaan ini terjadi pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam Kisah 8 ayat 1b sampai dengan dan ayat 3. Kisah 8 ayat 1b dan ayat 3. Murid-murid pada saat itu dianiaya. Orang Kristen mula-mula dianiaya. Mereka tersebar ke seluruh penjuru, mulai dari Samaria, Yudea. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan mengizinkan terjadi penganiayaan. Dengan penganiayaan, murid-murid atau orang Kristen mula-mula itu mereka tersebar ke Samaria dan ke Yudea, dan mereka mengabarkan Injil. Jadi saudaraku, apakah kita harus menunggu bahwa kita harus mengalami penganiayaan dulu baru kita mengabarkan Injil, menyampaikan Injil kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Di sini Tuhan izinkan terjadi penganiayaan sehingga mereka dianiaya pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula pada saat itu, karena mereka tidak mengikuti perintah. Padahal Tuhan sudah berintahkan mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini satu pelajaran bagi saudara dan saya. Jangan sampai kita dianiaya dulu baru kita akan mengabarkan Injil. Kalau kita perhatikan sekarang fenomena di mana-mana gereja-gereja orang-orang Kristen tetap tinggal di zona nyaman. Mereka merasa sebagai orang Kristen, hari Minggu masuk gereja karena Kristen, dan kalau mati masuk surga. Inilah pola berpikir yang masih ada di orang-orang Kristen zaman now. Sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi perintah. Kalau kita perhatikan fenomena, kalau saudara mengikuti YouTube, di situ kalau kita lihat bahwa banyak orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya. Mereka dari orang sebelah, mereka itu menerima Yesus bukan karena diinjilin, tapi Tuhan sendiri yang menangkap mereka. Entah itu melalui mimpi atau melalui sakit penyakit, Tuhan sendiri yang menyampar mereka sehingga mereka boleh menerima Yesus. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini fenomena kalau kita pernah lihat. Kalau saya berpikir mungkin aja Tuhan melihat bahwa tidak ada move on, tidak ada gerak daripada gereja-gereja, tidak ada gerak daripada orang-orang Kristen untuk datang mengabarkan Injil, menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga Tuhan sendiri yang datang menyampar kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan mereka kalau kita lihat di kesaksian di YouTube, luar biasa mereka menerima Yesus dengan begitu hebat. Sehingga mereka percaya dengan sepenuhnya. Malah mereka terus berkembang bermetamorfosa. Mereka senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dengan situasi kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana kita harus menjadi saksi? Saksi itu bukan berarti kita harus datang lanjut dengan tatap muka, tapi dari perilaku kita, dari kehidupan kita, dari tutur kata kita, kita juga dapat menyampaikan Injil karena kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, saudaraku, bahwa di sini yang paling utama di dalam kita bersaksi kepada Tuhan bukan hal-hal yang sepele saja. Karena yang berkualitas adalah kalau kita bersaksi, ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sering sekali mendengar kesaksian bahwa mereka disembuhkan atau mereka itu diluputkan dari kebangkrutan dan Tuhan memberkati, itu kesaksian yang tidak berkualitas. Apa itu kesaksian berkualitas? Kalau kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, itulah kesaksian berkualitas. Kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 7, di situ katakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Satu orang bertobat, surga bersukacita. Tetapi kalau kita bersaksi bahwa kita disembuhkan, surga berdiam saja. Tetapi ini bukan berarti bahwa kalau kita disembuhkan kita tidak bersaksi, bukan. Tetapi kualitas yang teramat berkualitas adalah kalau kita membawa satu jiwa kepada Tuhan. Ada kesaksian, kalau saya baca di dalam satu kesaksian bahwa di China itu orang-orang tuh waktu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan luar biasa. Mereka tidak bisa terang-terangan seperti kita nih melakukan ibadah terbuka gitu. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah komunis di Cina, sehingga mereka dengan sembunyi-sembunyi mereka beribadah. Dan ibadah mereka itu kesaksiannya hanya dia menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan kabar Injil dan orang yang dikabarkan itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada konsekuensinya. Mereka ditangkap oleh pemerintah komunis, pemimpin-pemimpinnya, misioner-misionernya diasingkan di hutan-hutan. Mereka dimasukkan dalam kerangkeng dan di sana dibiarkan mereka tidak dikasih makan, mati dengan sendirinya. Setiap satu orang satu kerangkeng. Begitu penganiayaan luar biasa. Tetapi Injil tetap berkembang, Injil tetap bertumbuh. Kalau kita lihat sekarang pemerintah di China sekarang, mereka sudah lebih luas untuk menerima kekristenan. Saya ingat di dalam pertandingan bulu tangkis itu, Heng Bin Jiao namanya, dia memakai kalung salib. Jadi saya yakin dia itu Kristen. Begitu dia secara vulgar dia menampakkan bahwa dia seorang Kristen. Itulah yang terjadi saksian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita membawa jiwa kepada Tuhan? Karena begini, kalau Injil sudah disampaikan ke seluruh penjuru dunia, dunia ini akan berakhir. Di dalam Matius 24:14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau dunia ini akan berakhir, Injil harus disampaikan. Saya kira inilah yang maksud Tuhan datang langsung kepada orang-orang yang belum mengenal Dia, yaitu orang-orang di sebelah sana. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamah langsung oleh Tuhan melalui cara Tuhan. Sehingga ini maksud Tuhan, karena dia melihat gereja ini terlalu lambat, tidak move on untuk mengabarkan Injil. Mereka sibuk dengan seremonial di dalam gereja. Kalau kita perhatikan juga saudara-saudaraku, ada gereja yang besar, dia merayakan Natal itu sampai kurang lebih 1 miliaran habis untuk hal-hal seremonial seperti itu. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan tetap berupaya untuk Injil masuk ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada saat itu dunia akan berakhir. Ini kata firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di dalam kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati ialah kemerdekaan
yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita mulai ayat 16 ini sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini saudaraku, kalau saudara dan saya berbalik kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, selubung itu akan disingkap, diambil daripada saudara dan saya. Itu maksudnya bahwa dengan selubung dilepas, saudara akan hidup bersama Kristus. Saudara akan melihat Yesus, melihat Tuhan di dalam kenyataannya setelah selubung itu dilepas. Selubung itu apa? Adalah dosa dan pelanggaran saudara-saudara dan saya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Selanjutnya di dalam ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Artinya bahwa kita boleh merdeka oleh karena roh Allah, oleh karena Roh Kudus yang membimbing kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dan kita tidak mudah berbuat dosa lagi. Karena Roh Allah yang memimpin kita, memimpin saudara dan saya, sehingga apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Kita merdeka melakukan apa saja, tapi bukan merdeka melakukan kehendak kita. Kita merdeka melakukan kehendak Bapa di surga. Kita merdeka melakukan segala sesuatu. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus berperanan kunci di dalam ini. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara bertobat, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik daripada dosa, kita disingkap kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Roh lah yang mengajar kita, roh yang mengatur kehidupan kita, roh yang berperanan dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang mencerminkan bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kita, sehingga Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan daripadanya. Roh Kudus yang memberi kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara-saudaraku, pengertian pada diubah itu di dalam pengertian itu, perubahan itu dalam metamorfosis, artinya perubahan secara gradual, perubahan yang selalu dilakukan oleh kita. Seperti contohnya dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Inilah yang dimaksud dengan bermetamorfosis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berubah dalam sifat-sifat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya ada gambar Tuhan, supaya kita senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar siapa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1:27, kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa di sini? Gambar Yesus di dalam hal ini. Supaya kita serupa dengan gambarnya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan,
kita serupa dengan kemerdekaan. Inilah yang menjadi goal saudara dan saya. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya, karena kita ini dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kemerdekaan itulah kemerdekaan sejati sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Injil itu tinggal di dalam orang percaya. Maka penginjilan sebagai gaya hidup adalah bahwa pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi daripada Injil itu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak ada orang yang binasa. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, sehingga datang ke dunia ini dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tidak ingin satupun yang berdosa, tidak satupun yang tidak diselamatkan. Dia ingin supaya kita semua orang-orang percaya, semua umat manusia dapat diselamatkan. Inilah yang menjadi hakikat daripada misi itu. Dan kemerdekaan sejati adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Tuhan mau berbuat untuk kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita bebas. Kalau kita merdeka, dan merdeka dalam hal ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Tapi yang terutama, yang penting, yang Tuhan kehendaki adalah kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu apa? Perhambaan dosa. Dosa yang menyebabkan kita tidak berasa merdeka. Dosa yang menyebabkan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berupaya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman ini boleh sampai kepada setiap orang yang mendengarnya, Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk senantiasa menerima firman ini dengan baik. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Semua adalah karena rancangan Tuhan. Kami percaya dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau tolong mereka, Tuhan. Berikan mereka roh senantiasa takut akan Engkau. Dan segala kebijakan yang mereka ambil senantiasa untuk kebesaran nama-Mu saja, dan juga untuk kepentingan rakyat yang banyak ini. Tuhan tolong, Tuhan. Dengan jajaran menterinya, Tuhan, Engkau berikan mereka senantiasa kekuatan mereka dan kemampuan mereka untuk memimpin bangsa ini di dalam sektor mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk TNI Polri dan tenaga kesehatan, Tuhan, agar TNI Polri dapat bekerja dengan baik untuk menjaga bangsa ini, sehingga bangsa ini terluput daripada hal-hal yang membuat bangsa ini terpecah-pecah, dan NKRI tetap utuh. Oleh karena TNI Polri, mereka kompak untuk mengawal bangsa ini. Dan kepada tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda depan, Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau protect mereka sehingga mereka tidak mudah terpapar dengan COVID-19, dan mereka
Engkau senantiasa memimpin, menuntun mereka, sehingga mereka kuat senantiasa. Kepada mereka yang menjadi petugas pemakaman COVID-19, Tuhan, mereka sangat rentan untuk terpapar. Tapi kami percaya Tuhan yang memimpin mereka, yang menuntun mereka, sehingga mereka tidak mudah terpapar. Tolong ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini, kami mohon Engkau senantiasa menyertai kami. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini, Engkau buat menjadi berhasil. Terutama di dalam kami melakukan protokol kesehatan dengan baik untuk memerangi COVID-19 ini. Karena kami rentan Tuhan. Untuk Tuhan ajar kami untuk melakukan prokes itu dengan baik. Sehingga apa kami kerjakan, semua oleh karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan sehingga kami tidak mudah terpapar. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Para orang tua yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada, berikan mereka juga hikmat Tuhan. Untuk menjadi orang tua yang bijak Tuhan. Untuk membimbing anak-anaknya. Untuk senantiasa hidup takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapa, inilah doa kami naikkan dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya kasih Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.